Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, silakan masuk Mbak. Silakan duduk dulu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Apakah sudah nyaman Mbak duduknya? Sudah Ibu. Mbak Fitri dari mana Mbak? Saya habis kelas Bu. Kelasnya siapa Mbak? Kelasnya Bu Ibu. Seru banget ya Mbak? Iya Bu, seru banget. Mbak Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apakah ada permasalahan yang ingin dibicarakan dengan Ibu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke baik, namun di sini Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit saja Mbak. Soalnya nanti setelah ini Ibu ada rapat bersama kepala sekolah. Bagaimana Mbak Fitri, apakah cukup? Sepertinya cukup Bu. Oke baik, silakan Mbak Fitri bisa menceritakan apa permasalahan Mbak sekarang. Jadi begini Bu, orang tua saya itu bekerja sebagai dokter. Ya lalu? Nah, dengan demikian orang tua saya itu menuntut saya untuk menjadi dokter juga Bu. Ini kan saya udah kelas 12. Khususnya ayah saya itu menuntut saya untuk menjadi dokter juga Bu. Ini kan saya sudah kelas 12 ya Bu. Khususnya ayah saya itu menuntut saya untuk berkuliah di fakultas kedokteran. Tapi saya nggak suka Bu, karena saya itu pengennya saya itu menjadi seorang psikolog. Oke baik, jadi Mbak Fitri mempunyai permasalahan dengan ayah Mbak Fitri. Di mana Mbak Fitri itu diminta untuk menjadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran. Namun di selain Mbak Fitri itu pengen jadi psikolog. Apakah benar begitu Mbak? Betul Bu. Oke baik, lalu jika Ibu boleh tahu apa nih alasan Mbak Fitri ingin menjadi psikolog? Nah gini Bu, kalau misalnya saya itu jadi dokter, sedangkan saya itu tidak suka dengan hitung-hitungan itu Bu. Dan saya itu nggak suka praktikum, tapi saya itu lebih suka ke public speaking, terus berhubungan dengan banyak orang. Makanya saya ingin ambil juga jurusan psikologi Bu. Oke baik, jadi dengan alasan Mbak Fitri yang lebih menyukai public speaking dan berinteraksi dengan orang banyak, menjadikan Mbak Fitri ingin melanjutkan kuliah nanti untuk mengambil jurusan psikolog. Apa benar begitu Mbak? Betul Ibu. Oke baik, apakah Mbak Fitri sebelumnya sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada ayah Mbak Fitri? Pernah Bu, tetapi ayah saya itu tidak setuju. Oke baik, kalau Ibu boleh tahu alasan tidak setujunya itu kenapa ya Mbak? Ayah saya itu bilang begini Bu, kan ayah saya itu sengaja memasukkan saya di SMA pada jurusan IPA. Ayah saya ini pengen melanjutkan cita-cita ayah saya, pengen jadi seseorang dokter untuk meneruskan profesinya saat ini, seperti itu Bu. Oke baik, jadi Mbak Putri direncanakan oleh Mbak Putri untuk menjadi dokter dan berkuliah di Fakultas Kedokteran karena dengan alasan untuk melanjutkan profesi ayah Mbak Fitri yang saat ini menjadi dokter. Apakah seperti itu Mbak? Iya Bu, betul. Nah, jika demikian menurut Ibu itu hal yang positif ya Mbak, karena yang mana Mbak Fitri sekarang juga jurusannya IPA dan otomatis nanti saat Mbak Fitri ingin memilih prodi di perkuliahan juga harus yang sesuai dengan minat Mbak Fitri dan searah. Jika Mbak Fitri memilih prodi psikologi, itu kan termasuk langsung ya Mbak. Otomatis nanti Mbak Fitri harus mengulang dari awal, mau tidak mau Mbak Fitri harus belajar lagi dan sebagainya. Nah itu juga yang membuat saya itu keberatan dan bingung gitu loh Bu. Kalau membahas sosum kan itu linjur ya Bu. Iya betul, lintas jurusan Mbak. Lalu apakah ada kejadian yang terjadi saat Mbak Fitri mengungkapkan masalah yang terjadi tadi Mbak? Ada Bu, ayah saya
marah kepada saya, Bu. Nggak mau kalau saya itu mengambil jurusan psikologi. Kalau saya kekal tetap ambil jurusan psikologi, nanti malah nggak menganggap saya itu anak, Bu, dan tidak mau menghidupi saya. Oke, baik, berarti ayah Mbak Fitri tetap kekeh ya Mbak, untuk Mbak Fitri itu tidak diperbolehkan jika berkuliah selain di kedokteran, seperti itu Mbak? Iya, Bu, saya itu memang begitu, Bu. Oke, jadi dapat Ibu ketahui di sini Mbak Fitri sedang mengalami kebimbangan antara dua pilihan, di mana Mbak Fitri sekarang posisinya di kelas 12 jurusan IPA, yang mana Mbak Fitri ini ingin menjadi psikolog. Namun ayah Mbak Fitri itu meminta Mbak Fitri untuk menjadi dokter. Kemudian Ibu pengen tahu nih Mbak, dulu kenapa alasan Mbak Fitri masuk ke IPA, padahal kan harusnya jika Mbak Fitri sejak awal menginginkan untuk jadi psikolog bisa masuk di IPS Mbak. Iya, Bu, itu semua karena ayah saya sih, Bu, yang pengen di jurusan IPA. Kan saya itu sebagai anak nurut-nurut aja gitu ya, Bu. Saya itu sebenarnya di IPA kurang nyaman, Bu, tapi karena pilihan ayah saya, di mana beliau mengingatkan saya untuk menjadi seorang dokter, jadi saya itu harus mau masuk di IPA ini, Bu. Oke, baik, jadi selama ini Mbak Fitri tidak nyaman selama menjalani pendidikan di jurusan IPA ini Mbak? Iya, Bu, benar. Oke, baik. Selama Mbak sekolah di jurusan IPA ini dari kelas 10 sampai 12, apa nih yang Mbak Fitri peroleh Mbak selama ini? Saya pernah berjuara di lomba debat, biologi, dan masih banyak lagi sih, Bu. Banyak ya Mbak. Berarti dari prestasi-prestasi yang Mbak Fitri sebutkan tadi, dapat Ibu ketahui jika Mbak Fitri itu dapat menyesuaikan diri dengan jurusan Mbak Fitri, walaupun Mbak Fitri itu ambil IPA karena rekomendasi dari sang ayah, tapi Mbak bisa mendapat prestasi tersebut. Kemudian jika Mbak Fitri ingin berkuliah di psikologi, itu kan berarti Mbak Fitri harus mempelajari dari awal, yang mana psikologi itu ranahnya sosum. Apakah Mbak sanggup untuk mempelajari semuanya dari awal, Mbak? Iya, saya sebenarnya juga belum yakin sih, Bu. Jika harus belajar dari awal seperti itu, kan saya juga di IPA nanti kalau saya linjur berarti nanti saya belajar dari nol lagi ya, Bu. Iya Mbak, betul. Berarti Mbak Fitri juga masih mempertimbangkan lagi ya Mbak, mengapa orang tua Mbak Fitri ini bersikeras untuk memasukkan Mbak Fitri di jurusan kedokteran itu demi kebaikan masa depan dari Mbak Fitri. Nah, di sini dari permasalahan Mbak Fitri, Ibu mempunyai satu teknik nih Mbak. Jadi nanti dalam tekniknya Mbak Fitri akan berperan menjadi dua orang, yang mana nanti saat Mbak Fitri duduk di sini akan menjadi Mbak Fitri, diri Mbak Fitri sendiri. Kemudian saat Mbak Fitri menduduki ini kursi kosong yang ada di depan Mbak Fitri berperan sebagai ayah Mbak Fitri. Apakah Mbak Fitri bersedia untuk melakukan teknik tersebut, Mbak? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, baik. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa, Bu. Baik, sekarang Ibu minta Mbak Fitri untuk membayangkan kejadian yang Mbak pernah alami pada waktu itu. Kejadian tersebut hadir kembali saat ini. Mbak Fitri saat ini apa yang dirasakan Mbak Fitri pada kejadian yang lalu itu Mbak rasakan lagi saat ini. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Oke, baik. Sekarang bisa dibuka matanya kembali. Ya, kemudian tadi nafas terlebih dahulu, Mbak. Oke, silakan Mbak Fitri bisa mengungkapkan apa yang ingin Mbak Fitri ungkapkan kepada ayah Mbak Fitri. Ya, Fitri itu nggak suka jika harus mengambil jurusan kedokteran. Fitri itu nggak suka hitung-hitungan dan praktiknya ya. Fitri ingin jadi psikologi saja yang bertemu banyak orang.
Oke, sekarang Mbak Fitri bisa berpindah ke sini Mbak. Oke, di sini Mbak kan berperan sebagai ayah Mbak Fitri. Mbak Fitri sama seperti tadi, Mbak bisa membayangkan dan mengingat-ingat kejadian pada waktu itu dan terjadi kembali pada hari ini. Dari ungkapan Mbak Fitri tadi, kira-kira apa nih jawaban dari ayah Mbak Fitri? Apakah bisa dimengerti Mbak? Oke baik, jadi Mbak Fitri bisa menjadi sosok ayah Mbak Fitri baik dari sikap, perilaku saat itu. Eh, Sekarang Mbak bisa buka matanya kembali. Nah, apakah sudah siap? Tarik nafas Mbak. Sudah Ibu. Oke, sudah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Ya. Kamu itu jadi anak nggak bisa dibilangin mau jadi apa kamu ke depannya. Oke, jadi saat itu ayah Mbak Fitri mengatakan demikian ya Mbak. Silakan Mbak Fitri bisa pindah ke sini lagi. Oke, di sini Mbak Fitri kembali menjadi diri Mbak Fitri sendiri. Nah, setelah ayah Mbak Fitri mengatakan demikian seperti tadi, Mbak Fitri menjawab apa saat itu Mbak? Jadi dunia Fitri pengennya jadi psikolog aja titik. Seperti itu dulu. Oke, Mbak Fitri mengatakan demikian. Kemudian bisa pindah kembali Mbak. Saat Mbak Fitri menjawab seperti itu, tanggapan dari ayah Mbak Fitri bagaimana? Mbak Fitri bisa menerangkannya sekarang. Kamu itu di psikologi mau jadi apa masa depanmu? Ayah itu sudah memperjuangkan masa depanmu. Jadi kamu awal masuk SMA, ayah sudah meminta kamu untuk masuk IPA. Soalnya itu ayah itu sudah merencanakan masa depanmu untuk menjadi seorang dokter, untuk mewujudkan cita-cita ayah, melanjutkan profesi ayah. Gitu. Oke, baik. Berarti saat itu ayah Mbak Fitri membentak-bentak Mbak ya Mbak. Dari bentakan tersebut, apa yang Mbak Fitri jawab waktu itu Mbak Fitri bisa silakan pindah lagi ke sini. Nah, saat itu Mbak Fitri menjawab apa dari apa yang ayah Mbak Fitri katakan tadi? Psikologi itu profesi yang bagus ya, kerjanya pun juga luas sesuai keinginan diri seperti itu. Oke, dari saat Mbak Fitri mengatakan bahwa psikolog itu pekerjaan yang bagus, respon dari ayah Mbak Fitri bagaimana? Coba Mbak Fitri bisa memperagakannya sini lagi Mbak. Ya, silakan. Nggak bisa ya nggak bisa. Ayah ini pengen memperjuangkan kamu. Ayah ini pengen masa depan kamu ini gemilang. Lanjutkan profesi ayah ini menjadi terjamin masa depanmu, yaitu menjadi dokter, nak. Oke, berarti saat itu ayah Mbak Fitri tetap kekeh dengan keinginannya ya Mbak. Ingin Mbak Fitri itu untuk menjadi dokter. Kemudian apa nih respon dari Mbak Fitri saat itu? Silakan Mbak Fitri bisa kembali lagi di sini. Bagaimana respon Mbak Fitri saat itu? Saya nggak bicara apa-apa, Bu. Saya langsung pergi ke kamar dan tenang. Oke, baik. Jika seperti itu, Mbak Fitri belum tahu kan Mbak alasan mengapa ayah Mbak Fitri itu tetap bersikeras agar Mbak Fitri bisa menjadi dokter. Nah, selanjutnya untuk mencari tahu kira-kira alasan ayah Mbak Fitri itu ingin Mbak Fitri menjadi dokter itu kenapa? Silakan Mbak Fitri bisa pindah ke sini lagi memerankan ayahnya. Kira-kira apa nih alasan ayah Mbak Fitri sebenarnya? Bisa coba Mbak ungkapkan kepada Mbak Fitri. Ayah saya pokoknya pengen aja ada yang meneruskan profesinya, Bu. Oke, baik. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Fitri anak yang keberapa? Satu-satunya, Bu. Saya tinggal. Jika seperti itu, Mbak Fitri silakan boleh pindah ke sini. Nah, sekarang Mbak bisa refleksikan dari jawaban ayah Mbak Fitri tadi. Alasan mengapa beliau bersikeras ingin sekali anak satu-satunya itu menjadi dokter karena
agar ada yang menjadi penerusnya. Ayah Mbak Putri juga berpesan ya Mbak, karena Mbak Putri itu anaknya satu-satunya, berarti otomatis Mbak Putri menjadi tumbuhan dari orang tua, tumbuhan dari ayahnya. Apakah Mbak Putri sudah mengerti alasan tersebut Mbak? Ya, saya sudah tahu Bu. Ayah saya itu pengen saya itu masuk FH karena saya ini anak satu-satunya agar bisa melanjutkan profesi ayah saya, yaitu menjadi seorang dokter yang terjamin masa depannya. Oke, bagus sekali Mbak Fitri. Sekarang Ibu ingin Mbak Fitri refleksikan dari kegiatan ini, konseling ini, apa yang Mbak dapatkan seperti itu dari kejadian yang ada Mbak? Iya Bu, saya merasa bersalah pada ayah saya. Saya setelah ini sampai di rumah saya akan meminta maaf dan meminta restu kepada ayah dan ibu saya supaya bisa mewujudkan cita-cita beliau Bu. Alhamdulillah jika seperti itu. Berarti Mbak Fitri sudah paham dan sudah mengerti ya Mbak, bahwasanya orang tua Mbak Fitri itu menyuruh Mbak Fitri menjadi dokter itu bukan tanpa alasan, tapi demi kebaikan anaknya di masa depan nanti. Kemudian dari kegiatan ini Mbak Fitri bisa simpulkan apa yang Mbak dapatkan dari kegiatan ini. Dari kejadian ini saya menyadari bahwa setiap orang tua itu pasti mempunyai tujuan yang penting dalam kehidupan anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk menjadi seorang yang sukses dan dapat membawa nama baik keluarganya. Jadi saya setelah ini akan giat belajar Bu, latihan tryout UTBK dan semacamnya agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut Bu. Oke, amin. Bagus sekali. Semoga apa yang Mbak Putri niat baik Mbak Putri itu bisa terlaksana ya Mbak. Nah, setelah Mbak Putri itu tahu alasan mengapa ayah Mbak Putri itu bersikeras ingin Mbak Putri menjadi dokter, apakah Mbak Putri merasa bersalah? Iya Bu, saya merasa bersalah Bu. Makanya setelah ini saya akan meminta maaf kepada ayah karena saya itu tidak mau egois dengan pilihan saya. Jika demikian, saya mau pulang terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik Mbak Fitri, karena waktunya juga sudah habis ya Mbak, ini masih tersisa 1 menit. Ibu harap setelah ini Mbak dapat berkomunikasi dengan baik dengan ayah Mbak Fitri. Namun Ibu ingin bertanya, apakah besok Mbak Fitri ingin datang kembali ke sini untuk menceritakan hasil dari pembicaraan Mbak Fitri kepada ayah? Iya Bu, mungkin besok di jam istirahat ya Bu. Oke, baik, besok Mbak Putri bisa menemui Ibu di sini lagi ya Mbak, di ruangan Ibu di jam istirahat. Baik Bu, saya ingin pamit terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak Fitri, hati-hati, semangat terus ya Terima Mbak. kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Fitri, waalaikumsalam.